Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya di channel GKJ Wolo dalam sapaan pagi, renungan pagi. Hari ini Jumat tanggal 25 April 2025, Jumat Pahing. Nah, saudara-saudara, kita bisa ada sampai sekarang itu semata karena kemurahan hati Tuhan, karena anugerah Tuhan. Maka siapapun yang terakses nyantel dengan channel ini dan yang tidak, kapanpun tersambung dengan channel ini, berkat Tuhan terus ada melimpah menggenangi saudara-saudara, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, dimanapun saudara-saudara berada. Mari sebelum kita bersama-sama menghayati refleksi kehidupan, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita bercakap dengan Roh Kudus dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu kami boleh hadir di dunia ini, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami menapaki hari yang baru dengan syukur, dan kami akan merenungkan, merefleksikan apa yang menjadi kehendak kehidupan melalui nats Alkitab. Mohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini refleksi sabda atau renungan saya beri tema, saya ngepek di laptop, waspadalah terhadap virus iri hati. Waspadalah terhadap virus iri hati. Itu berangkat dari bacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 5 ayat 17 dan 18 yang demikian bacaannya. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Saudara-saudara, virus itu adalah mikroorganisme yang sangat kecil yang hidup. Dia tidak bisa hidup sendiri, atau dia hanya bisa hidup kalau menempel pada mikro atau organisme yang lebih besar. Tetapi meskipun dia sangat kecil, virus ini bisa mempengaruhi kehidupan yang jauh lebih besar. Orang ketika kena flu, saya tadi juga gebres-gebres, itu katanya itu ada virus. Loh, kok katanya? Kalau saya bukan dokter. Nah, sekali lagi, virus itu bukan makhluk raksasa, bukan makhluk yang besar, bukan makhluk yang bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi makhluk yang sangat kecil. Dan sekali lagi, dia hanya bisa hidup di sel, menempel di sel, tetapi memiliki pengaruh yang luar biasa. Nah, iri hati itu juga bisa dikatakan seperti virus. Dia nggak kelihatan. Yang namanya iri hati itu tidak kelihatan, wujudnya, bentuknya, jenisnya itu tidak kelihatan, tapi ada dan bisa memiliki pengaruh yang luar biasa. Dalam bacaan tadi, karena tindakan-tindakan para rasul pasca kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, meskipun kita belum masuki peringatan kenaikan, membuat mereka dikenal banyak orang. Orang-orang mulai mendengarkan mereka dan mulai meninggalkan ajaran imam besar. Mereka menjadi iri. Imam besar itu iri. Iri kenapa? Karena pengaruhnya sudah mulai berkurang. Akibat dari iri hati itu, mereka merencanakan dan melakukan tindakan yang
merusak. Para rasul ditangkapi karena mereka berkolaborasi, berkonspirasi dengan penguasa pada waktu itu. Ya akhirnya para rasul ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Cerita selanjutnya sebenarnya mereka bisa ditolong Tuhan, lalu kemudian melanjutkan karya menyampaikan kabar baik. Tapi sekali lagi hari ini kita akan mencoba merasakan hati-hati dengan virus yang namanya iri hati. Karena apa? Kita itu hidup dalam kebersamaan dengan yang lain dalam segala keperbedaan. Keperbedaan itu kalau tidak disadari dan disyukuri bisa menjadi lahan subur untuk si iri hati tumbuh. Dan ketika dia tumbuh, dia menguasai hidup kita, maka kita bisa menjadi robot atau monster penghancur yang bisa merusak, bahkan bisa membunuh. Jadi orang melakukan tindakan pembunuhan bisa jadi berawal dari iri hati. Nah, saudara-saudara, kalau sudah tumbuh iri hati lalu berkonspirasi, maka yang terjadi adalah pengerusakan. Apapun itu, dimanapun itu, entah itu di ranah masyarakat, ranah keluarga, ranah negara, bahkan ranah agama. Kalau sudah yang ada itu iri hati dan konspirasi, maka kehancuran yang bisa terjadi. Oleh karena itu sekali lagi hati-hati. Karena apa? Virus iri hati itu tidak terlihat. Orang sepintas tidak akan kelihatan dia punya virus iri hati. Tetapi dari tindakan sebenarnya ada tanda-tanda. Tanda-tanda orang iri hati itu senyumnya sudah tidak menyenangkan. Jarang tersenyum, marah, curiga. Napasnya tidak teratur. Kok bisa, Pak? Iya. Jadi kalau saudara-saudara berjumpa dengan orang dalam sebuah percakapan, tatapan matanya tidak tenang, duduknya tidak nyaman, dan nafasnya mulai tidak teratur, ada sesuatu yang sedang menguasainya. Dan bisa jadi itu adalah iri hati. Nah, belajar dari cerita Alkitab tadi, kalau iri hati itu bisa menjadi daya penggerak yang menghancurkan, yang mengerusak, hati-hati. Hati-hati. Terus bagaimana caranya supaya tidak iri hati? Lihatlah semuanya sebagai bagian dari keunikan kehidupan. Loh, tapi dia kan sudah berbuat seperti ini, ya biarin saja. Tapi kan dia nggak jujur, ya nggak apa-apa, nggak jujur bagi kita. Tapi dia kan sudah tidak benar kan bagi kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah mengolah rasa kita. Karena iri hati itu yang bisa tahu kita, yang bisa bersihin kita. Kita nggak bisa mengetahui virus iri hati ada di orang lain. Bahkan pasangan kita pun kita nggak tahu yang sebenarnya dia itu sedang iri hati atau tidak. Jadi orang atau satu-satunya orang di dunia yang bisa mengetahui virus iri hati ada atau tidak ya dirinya sendiri. Maka renungan ini, sapaan ini tujuannya adalah untuk masing-masing pribadi, nggak usah menilai yang lain. Ora usah bijeni liyan. Ayo kita lihat ke dalam diri. Kalau kita sudah menyadari, oh iya ya, kok aku jadi iri dari dia ya, kok iya ya, waduh, aku harus segera menetralisir virus kebencian itu. Oh, nggak diusir, enggak, karena dia pun dibutuhkan. Harus memiliki virus kebencian untuk sesuatu yang tidak baik. Jadi
tugas kita ini kan kena virus itu bukan membunuh virus, menurut saya bukan mengusir virus, tapi mengelola virus, menguasai virus. Kita yang menguasai virus, bukan dikuasai, termasuk virus kebencian. Yang bisa tahu benci dan tidak ya kita sendiri. Oke, saudara-saudara, semoga renungan ini menginspirasi, semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya, mari bersama-sama kembangkan channel GKJ Wolo, tempat saya sekarang harus hidup dan menghidupi. Tuhan memberkati, selamat melanjutkan tugas panggilan kehidupan, selamat melayani pekerjaan Tuhan, selamat bersuka cita. Ketemu lagi di lain waktu. Saya belum bisa mendesain waktu, masih mencoba mencari hal yang tepat, tapi sebisa mungkin saya paling tidak dalam seminggu akan mencoba menyapa. Tuhan berkati, salam sejahtera, rahayu, sampai jumpa.